Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Segera kita akan menyaksikan sebuah berita update terbaru di channel ini. Untuk itu, saya berharap agar supaya setiap update berita terbaru ini bisa mengedukasi kepada kita semua, agar supaya semakin menampung banyak informasi untuk ke depan menjadi modal politik kita. Apalagi kita masuk ke tahun politik di 2024, kita bisa tahu mana sosok yang pantas menjadi pemimpin, mana yang tidak. Dan link original video saya sertakan di deskripsi. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. Kita akan langsung saja bahas videonya. Let's go. Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Oke. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat, dia sholat. Itu pengalaman pertama saya kaget gitu. Itu tidak bisa dilupakan juga ya Pak, berarti pengalaman Iya yang terkesan. Saya mengesankan. lalu bicara kepada publik. Anda ini kepada masyarakat yang selalu mengatakan pemerintah anti-Islam, kamu gimana bilang pemerintah anti-Islam? Wong presidennya rajin sholat, Iya. di masjid para menterinya, di kabinet para menterinya puasa Biasalah, Senin mereka Kamis suka sholat. putar kalau balikan waktunya fakta sholat. ya. Kok mau dibilang anti-Islam bagaimana? Saya bilang. Saya ini saksi, saya sering ikut Pak Jokowi. Awal-awal mendukung Pak Jokowi di 2014 sebagai Bentar calon guys ya, saya tiba-tiba teringat komen dari seseorang kemarin. Dia mengatakan saya ini anti-Islam. Saya ini tidak suka pemimpin Islam katanya. Karena saya bukan Islam, saya non-Muslim, saya Kristen. Memang benar saya Kristen. Tapi apakah harus dikatakan saya anti-Islam? Tapi mendengarkan video ini saya langsung ketawa dan lucu saja. Sedangkan Pak Jokowi, orang beragama Islam, taat sholat, itu rajin beramal, itu masih dikatakan anti-Islam, apalagi saya yang bukan Islam. Lanjut guys ya. Memang orang itu suka putar balikan fakta ya, orang-orang seperti itu ya. presiden. Gak ada tuh sedikit pun keraguan di hati. Gak tahu kenapa ya, perasaan saya kuat banget bahwa model pemimpin seperti Jokowi lah yang dibutuhkan Indonesia saat Amin. ini. Jokowi itu pintar memainkan cerita. Dia memanfaatkan media bukan dalam rangka pencitraan saja, Yes, benar. tapi juga supaya mereka bercerita tentang apa yang dilakukannya. Saya terima kasih untuk baktimu selama ini. Tetaplah menjadi seorang Jokowi yang kita kenal, yang humble, yang merakyat, yang ramah, yang selalu dihina tapi tetap ketawa, yang selalu dilecehkan tapi tetap kerja. Presiden Jokowi adalah presiden biasa, ya. pilihan Tuhan. Dan beliau memang ditakdirkan untuk memerintah di tengah tantangan yang begitu rumit. Apapun tantangannya, beliau selalu punya cara untuk melakukan apa yang menjadi cita-cita dan impiannya. Dan itu dibuktikan. Sehingga apapun tantangan yang menerpa bangsa ini, beliau selalu punya cara untuk berbuat sesuatu bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Yes, Dan benar saya sekali. merasa terhormat untuk mendukung beliau. Orang bisa saja menganggap remeh Jokowi, mengatakan dia presiden kelemar-kelemar, pelongo-pelongo. Tapi coba kita perhatikan bagaimana rekam jejaknya. Jadi wali kota 2 periode. Di periode kedua berhasil mendapatkan suara sebesar 90,09%, mengalahkan Edi Wirabumi, calon yang diusung oleh Partai Demokrat. Kemudian Jokowi terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan untuk mendapatkan posisi itu, lawan tandingnya bukan politisi receh sekelas Mardani Alisera atau Neno Warisman, Daniel tapi Sera. petahana Asik, Fauzi ya. Bowo. Om Fauzi ini tidak hanya sekedar incumbent kala itu. Ia juga didukung oleh 10 partai, diantaranya PKS, Golkar, P3, PKB, PAN, dan juga Demokrat. Serta dengan logistik yang tidak terbatas. Selanjutnya, Jokowi berhasil terpilih menjadi presiden 2 periode, mengalahkan Prabowo. Yang semua sudah tahu kalau Prabowo itu adalah orang yang kuat. Ia adalah ketua umum sekaligus pendiri Partai Gerindra, mantan menantu Soeharto, pensiun dari tentara sebagai letnan jenderal, serta punya logistik yang menggunung. Tapi masih juga tumbang ketika berhadapan dengan Jokowi. Dan lucunya sekarang, Tuhan. posisinya justru terbalik. Kalau dulu Prabowo mengusung Tuhan yang Jokowi sebagai memilih. Cagup DKI, kini ia menjadi anak buah orang nomor 1 di Indonesia tersebut sebagai
sebagai Menteri Pertahanan. Ketika jadi menteri, Prabowo pun merasakan bagaimana leadership seorang Jokowi, sehingga ia tanpa malu berkali-kali memuji Bapak Kaisang itu. Suatu hari Prabowo pernah mengatakan Jokowi sebagai the right man as the leader in the bad time di masa pandemi COVID dulu. Yang mana menurut Om Prab, Jokowi tetap tenang dan memikirkan rakyat kecil di tengah situasi krisis, yakni dengan tidak tunduk pada tekanan WHO untuk menerapkan lockdown. Sehingga keputusan itu membuahkan hasil. Indonesia menjadi salah satu negara yang sukses menangani pandemi Corona. Harus kita memberikan penghargaan kepada Presiden kita Pak Joko Widodo. Beliau sudah memimpin krisis ini dengan tenang, dengan sejuk memikirkan rakyat paling bawah. Itu saya saksi dalam kabinet, kata Prabowo waktu itu. Kabarnya sih di rumah pribadi Bos Fadlizon tersebut dipasang foto Jokowi dengan ukuran segede gerbang, yang itu merupakan bentuk kekagumannya terhadap Presiden Jokowi. Jadi dengan pencapaiannya seperti ini nggak pernah terkalahkan dalam 5 kali pemilu dan dikagumi oleh mantan lawan, sungguh terlalu kalau masih ada yang meremehkan Presiden Jokowi. Hebatnya lagi, nama Pak DOI ini nggak hanya terkenal di Indonesia loh, tapi juga dikagumi oleh rakyat Filipina. Seperti yang diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Beberapa waktu yang lalu, mantan Ketua MK itu menghadiri acara KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja. Di sana ia dapat cerita dari salah seorang pejabat Filipina bahwa Presiden Jokowi sangat populer di negaranya. Saat gala dinner KTT ASEAN tadi malam di Phnom Penh, saya duduk semeja dengan Menteri dari Filipina, Maria Zenaida. Dia bilang kagum pada Pak Jokowi karena sangat populer. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Filipina. Di mana-mana kalau ada Jokowi, rakyat histeris berebutan meneriakkan namanya, kata Mahfud dengan nada bangga. Di samping itu, menurut penilaian pejabat Filipina tersebut, Jokowi merupakan presiden yang enak diajak bicara, murah senyum, serta tertawa gembira. Yang ini semua pemimpin negara sudah tahu. Tidak hanya itu sebenarnya, pada 2020 silam, nama Jokowi sudah masuk ke dalam deretan 20 tokoh paling dikagumi dunia dan beberapa kali masuk dalam daftar tokoh muslim berpengaruh di dunia. Bandingkan dengan Rizik yang didaulat sebagai imam besar FPI, tapi yang kagum dengannya hanya Kadrun doang. Dan ia sama sekali tidak masuk nominasi muslim berpengaruh di dunia. Yang ada Rizik masuk dalam daftar orang yang gak ada akhlak dunia karena gak bertanggung jawab terhadap Firza Hussein. Hanya saja lucunya warga negara lain kagum dengan Presiden Jokowi, Kadrun malah kepanasan alias kejang-kejang pasca tahu informasi itu. Orang-orang yang suka mikir terbalik tersebut pun seperti tanpa bersalah menghujat Presiden di Twitter. Ya sudah, Jokowi ekspor aja secepatnya ke Filipina, kata pemilik akun Twitter @mensosj. Orang ini kelihatan banget pasca lahir nggak diadanin, tapi didengarkan rekaman Rocky Gerung yang lagi ngomong di ILC, sehingga kayak dia saja yang orang yang paling hebat sedunia, ngusir-ngusir presiden. Dan dilihat dari cuitannya diketahui pemilik akun Twitter itu adalah pendukung Anies Baswedan. Atau ada akun lain tuh yang mengatakan lebih baik Jokowi pindah ke Filipina saja, rakyat Indonesia nggak butuh dia, kata pemilik akun Twitter @akmalma038600741. Ini deh orang kalau kebanyakan baca berita di media glora.co, nggak tahu kalau Jokowi itu dipilih oleh 85,03 juta rakyat Indonesia. Diketahui pemilik akun Twitter ini juga merupakan buzzer Anies. Asyik masih ada penjilat, kata akun lain, menuding orang dengan nada seperti tanpa bersalah. Itu kata akun @rudik1990. Tahu apa dia tentang Mahfud? Kok tiba-tiba langsung menuduh kayak begitu? Jadi ketahuan banget kan kalau pikirannya pendek. Dan setelah ditelusurin akun Twitternya, ternyata ia juga merupakan pendukung Anies dan PKS. Jadi ketahuan kan bagaimana barbarnya kelompok sebelah di dunia maya. Ngeri banget. Pada dasarnya mereka mendukung Anies Baswedan bukan karena mantan gubernur DKI itu berprestasi, tapi karena benci Jokowi. Gak sampai di situ, Mahfud MD juga mengungkapkan sebuah rahasia Presiden Jokowi di dalam acara Mata Najwa. Terkait sebuah kasus seorang pemuda di daerah Bekasi yang sedang mengunjungi keluarganya di sana, lalu pemuda itu hendak dibegal di bawah ancaman senjata tajam. Ternyata dia punya keahlian bela diri. Singkat cerita, si begal kalah, satu begal meninggal dunia dan satunya lagi luka-luka. Namun kemudian pemuda yang ternyata seorang santri di Madura ini malah ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Berkat bisikan Mahfud MD kepada Presiden Jokowi yang segera mengintervensi kasus itu, pemuda yang bernama Muhammad Irfan Bahri ini bebas dari status tersangka dan malah diberikan penghargaan oleh pihak kepolisian. Waktu itu saya terkesan dengan keampuhan bisikan seorang Mahfud MD terhadap Presiden Jokowi. Artinya Presiden Jokowi dan Mahfud MD itu sejatinya, guys, saya tuh benar-benar ngefans sekali sama Pak Mahfud MD karena dia menegakkan keadilan, dia menegakkan hukum bukan hanya berdasarkan pengetahuannya, bukan hanya berdasarkan cara berpikirnya, tapi dia selaraskan dan seimbangkan dengan apa? Hati nurani, dengan rasa keadilan yang berdasarkan dari hati nurani yang melihat realita, yang mana benar, yang mana yang salah.
Jadi dia tidak hanya berfokus kepada kepintaran intelektual, tapi dibarengi dengan yang namanya hati nurani dalam menegakkan keadilan. Ini yang rakyat Indonesia perlukan. Dan juga saya benar-benar merasa terhormat menjadi orang yang mendukung Pak Jokowi. Karena beliau begitu sukses membangun Indonesia. Makanya sangat tepat jika ada sebuah perkataan yang mengatakan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang tepat di masa-masa sukar. Saya nggak tahu Indonesia bakal jadi apa jika pemimpinnya bukan Jokowi di tahun pandemi yang kita lewati kemarin. Kita adalah salah satu negara yang berhasil melewati pandemi dengan baik. Tidak hancur ekonomi kita, tapi kita masih bisa bertahan dan bisa bangkit. Itu karena apa? Siapa pemimpinnya yang memberikan keputusan dengan tepat. Saya juga melihat bahwa sekalipun banyaknya lawan Pak Jokowi di dalam pemilihan untuk presiden 2 periodenya, itu benar-benar dia berhasil tumbangkan sekalipun begitu banyak lawannya. Karena apa? Jokowi adalah presiden pilihan Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, siapakah lawannya? Saya Vicky Pung pamit, tulis di kolom komentar pendapat dan tanggapan kalian. See you on the next video and God bless. Bye guys.